Sambian mungkin kalau diceritakan nggak percaya dan mungkin nggak masuk akal. Yes, saya nggak percaya. Tapi masuk akal. Nggak masuk akal. Setelah dilihat di belakang masjid, ternyata nama kuburan. Dia ini seorang wali yang sudah ratusan tahun meninggal, ikut berperang juga, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, ada beberapa video dari Idrus Romli terkait cerita khurafat dustanya di sini yang saya akan reaction. Sebenarnya masih ada beberapa video lagi di file saya, tapi cukup sudah ya. Cukup dua ini sudah bisa menjadikan saya cukup tertawa. Sekaligus menurut saya ini sangat memalukan. Ada orang yang disebut kiai yang paling ahlus sunnah wal jamaah, apalagi diberikan julukan singa aswaja. Menurut saya, kalau ada kiai yang dijuluki singa aswaja tapi punya koleksi dusta, cerita-cerita khurafat seperti ini, menurut saya harus diganti nih. Bukan singa aswaja tapi singa ompong ya. Jadi di sini Idrus Romli bercerita, ini cerita pertama, saya kasih gambarannya saja. Dulu ketika perang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November, tapi nggak disebutkan ya ini perang apa, tahun berapa. Jadi bukan hanya para pejuang yang masih hidup saja yang menghadapi pasukan Inggris atau Belanda, tapi kata Idrus Romli ada pasukan-pasukan dari orang-orang yang sudah meninggal dunia yang dalam wujudnya yaitu seperti pasukan berkuda berbaju putih. Ya, setelah selesai peperangan, singkatnya teman-teman ya, para pejuang kita ini merasa heran siapa yang tadi membantunya. Kemudian ditanya pasukan berkuda ini, kamu siapa dan alamatmu di mana? Kemudian diberikan alamat dari Klaten atau mana ya, katanya di Jawa Tengah, di sini alamatnya. Ketika ditelusuri, ternyata itu adalah sebuah lokasi kuburan yang berada di belakang masjid. Ternyata teman-teman orang sudah meninggal dunia ya. Jadilah kesimpulannya sebagaimana yang diceritakan oleh Idrus Romli ini, berarti pejuang yang berkuda berbaju putih itu dari kalangan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mungkin bahasanya mungkin nggak tahu lah, wali mungkin, keramat wali. Yang jelas ini adalah cerita dusta dongeng khurafat. Baik, kita simak videonya. Dan ini cerita ya, yang berjuang memperjuangkan negeri kita ini bukan hanya orang-orang yang masih hidup. Sambian mungkin kalau diceritakan nggak percaya dan mungkin nggak masuk akal. Yes, saya nggak percaya. Tapi masuk akal. Nggak masuk akal. Pada waktu perang 10 November, di mana 10 November? Di Surabaya. Itu kan melawan tentara sekutu Inggris dan macam-macam. Ketika peperangan ini berkecamuk, tiba-tiba ada pasukan berkuda. Pasukan berkuda Berbaju putih. berbaju putih. Naik kuda putih, pasukan berkuda mendatangi tentara-tentara Inggris dan Belanda. Setiap tentara sekutu yang didatangi dia mati. Ini tentara dari mana ini? Tentara dari mana? Akhirnya apa? Setelah selesai peperangan, ada pejuang, pejuang juga dari Jawa Timur tanya sama itu, sampean siapa namanya? Nama saya namanya ini. Di mana rumahnya? Kalau ingin tahu rumah saya, datang ke Klaten, di daerah sini ada masjid. Rumah saya di belakang masjid. Lama-lama akhirnya orang Surabaya ini, orang Jawa Timur ini pergi ke Klaten, Jawa Tengah. Setelah dicari alamatnya ada masjid, katanya rumahnya di belakang masjid. Setelah dilihat di belakang masjid, ternyata nama kuburan. Dia ini seorang wali yang sudah ratusan tahun meninggal, ikut berperang juga, saudara. Dan tanya sama orang-orang, benar ini namanya ini? Iya memang. Lah kenapa ikut perang kemarin? Setelah dilihat di kuburannya, dia meninggal sudah ratusan tahun. Ini kalau diceritakan pada orang-orang sekarang, karena kejadian seperti sekarang ini gak ada, sulit dipercaya memang. Ya iyalah. Kalau orang yang biasa percaya kepada perkara wahid. Tapi kita umat Islam Indonesia ini memang Islamnya ahlus sunnah wal jamaah.
percaya kepada seperti ini. Mengapa? Karena ini masih di dalam konteks kekuasaan Allah. Aduh. Kalau semua cerita-cerita model seperti ini teman-teman disandarkan kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla, maka semua orang juga mudah ngarang-ngarang cerita. Saya juga bisa ngarang-ngarang cerita, ya. Saya langsung sandarkan kepada, oh itu kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Apa kamu ragu dengan kekuasaan Allah? Misal ini saya cerita, atau janganlah saya, ya. Saya bukan siapa-siapa. Ada mungkin kiai yang lain bercerita, tadi malam saya terbang, ya. Terbang nembus awan, terbang nembus langit. Tadi malam saya berjalan di atas tembok merayap. Kemudian kemarin saya berjalan di atas air. Lalu ketika ditanya bagaimana bisa? Yaitu kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Seperti itu, ya selesai teman-teman. Maka akan banyak orang-orang yang akan bisa bercerita model-model seperti itu. Ya, dengan mudah tinggal menyandarkan saja kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Orang bodoh, orang jahil langsung akan berpikir, oh iya ya, apa sih yang gak mungkin bagi Allah? Lah iya, memang kita tidak meragukan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang yang mengaku muslim yang benar meragukan sedikit pun tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Apalagi Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki sesuatu, maka cukup Allah berkata kun, jadilah, maka terjadilah. Nggak ada yang meragukan kekuasaan Allah, kehendak Allah Azza wa Jalla, apapun yang ingin diperbuat. Yang kita ragukan adalah cerita kalian. Jangan dikait-kaitkan dengan kekuasaan Allah. Ya. Coba buktikan mana dalilnya cerita ini. Kalaupun misalkan dia mengaku ada referensinya, ada kitabnya, ya dari kitab-kitab cerita, kitab-kitab dongeng khurafat. Coba tunjukkan kita di kitab-kitab para ulama yang muktabar, ya. Masa nggak ada cerita-cerita hebat di kitab-kitab para ulama terdahulu? Pasti ada kan kisah-kisah kehebatan atau kehidupan para sahabat Nabi, para nabi, para rasul terdahulu, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian kisah kehidupan para ulama-ulama yang hebat luar biasa yang tidak kita ragukan keilmuannya. Coba tunjukkan ada tidak cerita-cerita seperti ini. Apalagi ini kaitannya adalah orang yang sudah meninggal dunia ratusan tahun, katanya bisa menolong orang yang masih hidup. Ini subhanallah. Lalu apa makna hadis Nabi SAW? Jika seorang meninggal dunia maka terputus amalannya. Coba, jika orang sudah meninggal dunia terputus amalannya, artinya nggak bisa beramal. Jangankan beramal di dunia, keluar dari kuburan kemudian membantu orang lain yang masih hidup, ya, untuk dirinya sendiri saja di dalam kubur sudah tidak bisa berbuat apa lagi, teman-teman. Makanya di alam kubur itu tinggal menunggu saja, teman-teman, balasan atas apa yang pernah kita perbuat. Ya, kalau ternyata Allah memberikan kita balasan yang terbaik, maka tentu yang kita dapatkan dari situ kenikmatan. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau ternyata selama kita hidup di dunia berbuat keburukan, kemaksiatan, apalagi mati dalam keadaan bermaksiat, ya tentu balasannya juga setimpal. Jadi tinggal menunggu balasan saja status orang yang meninggal dunia, apalagi di dalam kubur, bukan malah beramal, ya. Apalagi kita kalau menyimak cerita-cerita khurafat para habib-habib ini, ada yang katanya walinya ketika dibongkar kuburannya, di situ sedang duduk membaca Al-Qur'an, kemudian duduk di atas kursi emas. Subhanallah. Ada lagi, ya, Bahar bin Smith pernah bercerita, katanya ada seorang wali yang ketika diziarahi oleh salah satu muridnya, ternyata muridnya ini katanya nggak menemukan gurunya di dalam kubur. Lah ini aneh, teman-teman, ya. Muridnya ini katanya nggak ketemu, nggak bisa melihat ada gurunya di dalam kubur. Loh, ini kan perkara gaib. Tahu dari mana muridnya ternyata gurunya nggak ada di dalam kubur? Tiba-tiba pulang, katanya muridnya ini. Seminggu ke depan murid ini datang lagi berziarah ke kuburan gurunya yang kemarin. Tiba-tiba di situ katanya bertemu, lalu berkomunikasi, katanya. Subhanallah. Wahai guru, 1 minggu yang lalu aku datang menziarahimu, tapi kamu tidak ada di dalam kubur. Tahu apa kata gurunya ini? Iya, kemarin 1 minggu yang lalu aku memang tidak ada. Seluruh para wali-wali di sini nggak ada di dalam kuburannya, ya. Kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mensolatkan jenazah
salah seorang yang meninggal dunia yang ada di Surabaya, seorang pedagang yang sangat cinta kepada anak cucu Rasulullah SAW. Coba teman-teman ya, si murid katanya mengaku nggak ada gurunya di dalam kubur. Kemudian si guru katanya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mensolatkan jenazah orang yang meninggal dunia. Dia sendiri sudah meninggal dunia, tapi bisa pergi ke Surabaya mensolatkan jenazah orang yang meninggal dunia. Ini amburadul teman-teman. Ini akidah apa teman-teman ya? Akidah sangat-sangat menyesatkan. Kita lanjut di video yang kedua teman-teman. Suatu ketika Siti Rabi'ah Al-Adawiyah yang terkenal ulama sufi perempuan, Ulama sufi mau berangkat ke tanah suci. Ulama sufi ini pergi kemana-mana gak bawa bekal. Mengapa? Pasrah kepada Allah. Ini sufi yang dulu. Di perjalanan singgah kepada ulama sufi laki-laki, waliullah juga, cuma yang laki-laki levelnya di bawah beliau. Wali yang perempuan ini kelasnya lebih tinggi. Sampai di sana ditanya, Bu Nyai mau kemana? Saya mau ke tanah suci Kiai. Kok dilihat Bu Nyai ini gak bawa uang. Dulu mata uang itu kan dirham atau dinar. Kalau dinar itu emas, dirham itu perak. Karena gak bawa uang, waliullah yang laki-laki masuk ke rumahnya, ambil satu kantong emas. Ini Bu Nyai katanya. Apa? Buat bekal di Bu jalan. Nyai. Mungkin mau beli apa-apa. Ternyata bagaimana? Bu Nyainya gak mau. Wah, saya gak perlu ini katanya. Saya gak perlu bawa kalau cuma emas. Loh kok gitu? Tangannya oleh beliau digerakkan. Begitu tangannya digerakkan, saudara, digerakkan begini, udara yang menyentuh tangannya jadi emas. Guys. Gini aja banyak emas di tangannya. Lah, saya gak perlu bawa, saya gini aja sudah emas ini. Tapi saya gak perlu, tak buang katanya. Ambil sampian aja. Ini ulama sufi. Artinya memang gak ingin kaya, saudara. Mengapa? Dunia ini bagi mereka takut mengganggu hatinya untuk beribadah kepada Allah. Karena hati mereka ini fokusnya hanya beribadah kepada Allah. Luar biasa teman-teman ya. Jadi ada seorang wali dari kalangan wanita, Rabi'ah Al-Adawiyah kalau nggak salah namanya tadi, berangkat ke tanah suci Mekah untuk menunaikan umrah mungkin atau haji, dan ternyata tidak membawa bekal sedikit pun. Ditemui oleh seorang wali dari kalangan laki-laki, ditawarkan bantuan, diberikan uang lah begitu ya, entah uang dirham atau dinar kala itu. Tiba-tiba dia menolak. Aku nggak butuh ini, dia bilang. Aku nggak butuh ini karena aku punya yang lebih daripada ini. Tinggal menggerakkan tangannya teman-teman. Jadi angin yang menerpa tangannya ini ketika digerakkan ini bisa berubah menjadi emas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini cerita apa teman-teman ya? Tinggal gerakkan tangan seperti ini berubah jadi emas. Lalu diberikan, ini buat kamu saja, saya nggak butuh. Ya teman-teman, kalau bagi saya teman-teman, orang mau sepintar apapun ya, setinggi ilmunya apapun, siapapun ya, baik dari kiai, sekalian ustadz ya, ulama manapun teman-teman, kalau bercerita-cerita dong yang khurafat seperti ini ya, ini bagi saya pribadi, terserah bagi kalian, kita boleh beda pendapat, langsung runtuh di hadapan saya teman-teman ya, ambruk di hadapan saya, nggak ada artinya. Dan sekali lagi saya ingin katakan, berhati-hati mencari ilmu agama, berhati-hati kalian kepada siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Karena ingat ya, jangankan seorang ustadz yang disebut kiai, teman-teman, ustadz, gus, ulama bisa mempengaruhi agama kita. Sahabat kita saja yang bukan mungkin orang berilmu ya, bukan ustadz, bukan kiai, bisa mempengaruhi pemahaman agama kita. Makanya Rasulullah sudah mewanti-wanti teman-teman. Di dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, al-mar'u ala dini khalil falyanzur ahadukum may yukhalil. Agama kalian sangat bergantung kepada agama sahabat kalian. Maka lihatlah siapa yang kalian ambil sebagai sahabat. Tentu sahabat di sini ya maksudnya yang intens ya, yang sering ya berkumpul berdua, maka biasanya kita sedikit tidak akan terpengaruh juga. Makanya dalam sabda yang lain Rasulullah memperumpamakannya, kita bergaul atau berteman dengan penjual minyak wangi, paling tidak kita ikut kecipratan teman-teman, ada bau wangi, paling tidak kan kita dikasih sedikit lah begitu ya. Tapi bergaul dengan pandai besi, tapi bukan berarti ya profesi seorang pandai besi di sini buruk, enggak. Ini sekedar perumpamaan ya. Maka kita juga akan bisa-bisa ikut kecipratan dengan ya percikan tersebut. Itu perumpamaan. Nah, itulah wanti-wanti dari Rasulullah SAW teman-teman, dalam urusan agama kita harus berhati-hati mengambil rujukan. Baik.
Semoga ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam akal sehat, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.